Oke, halo teman-teman semua. Nama gue Cindy. Gue dari Jakarta, lebih tepatnya Jakarta Selatan. Nah, gue sekarang masih menjadi seorang mahasiswa di salah satu universitas di Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini, gue akan bercerita tentang salah satu cerita yang menurut gue ini tuh salah satu cerita yang serem dari cerita-cerita yang pernah gue alamin gitu semasa hidup gue, ya kan? Ya udah, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi cerita ini terjadi ketika gue masih SD, sekitar kelas 4 atau kelas 3 SD. Nah, waktu itu lagi bulan puasa, dan keluarga gue berencana untuk mudik ke kampung halaman. Sebagai anak yang terlalu semangat gitu untuk pulang kampung, untuk mudik, saat itu gue gak bisa tidur. Kayak, apa ya, gak sabar gitu. Dan gak tahu kenapa, pada saat itu di rumah tuh panas banget. Padahal biasanya tuh biasa aja adem, karena ada kipas juga kan. Nah, waktu itu kondisinya gue tidur di kamar sendirian. Gue gak tahu yang lain kemana, mungkin ya di luar karena terlalu panas di kamar. Akhirnya tidur di kamar sendirian. Gue gak bisa tidur tuh. Kayak mikirin di perjalanan tuh asik apa gitu, gue menghayal lah istilahnya. Sampai akhirnya gue ketiduran. Sekitar sejaman lah mungkin ketiduran. Tiba-tiba gue kebangun gitu. Dan kebangun, posisi gue tuh tadinya lagi tengkurap gitu kan. Gue balikin badan gitu, telentang akhirnya. BTW ini, aduh gue merinding banget sumpah. Jadi gue sekarang lagi sendirian, dan kebetulan tetangga gue baru ada yang meninggal, jadi sumpah ini gue merinding. Oke, kita lanjut. Jadi gue telentang, dan kalian mau tahu apa yang terjadi? Jadi posisinya di depan gue tuh ada lemari. Lemari kayak rak-rak buku gitu kan. Ada rak-rak buku, rak-rak boneka gitu. Dan kalian mau tahu apa yang terjadi? Aduh sumpah merinding. Di atas lemari itu, gue tuh ngelihat sosok perempuan lagi duduk, rambutnya panjang, mukanya kayak hancur gitu. Pokoknya mukanya hancur. Kalau di deskripsiin, badannya dia tuh tembus pandang. Jadi kayak lo ngeliat gelas gitu kan. Jadi bisa nembus ke belakangnya gitu. Jadi gue masih bisa lihat tembok, tapi itu jelas banget ada seorang perempuan duduk, rambutnya panjang, mukanya hancur gitu. Awalnya gue pikir gue sedang berhalusinasi. Abis itu gue meremin lagi dong. Kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Terus gue kayak merem set gitu. Udah gue merem sambil baca doa gitu. Terus gue melekin lagi tuh matanya. Dan kalian mau tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Ini bagian paling epic. Kalian mau tahu? Tiba-tiba perempuan itu udah ada depan muka gue. Cuman sekitar ada 1 jengkal. Dia bener-bener ada di depan muka gue. Kalian bayangin gak gimana rasanya? Sumpah gue bener-bener kayak gak bisa bergerak. Sumpah sekarang badan gue merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bener-bener. Dia bener-bener ada di depan muka gue. Yang tadi gue bilang mukanya hancur. Gue sampai bener-bener shock banget. Gue gak tahu harus gimana. Tiba-tiba gue gak tahu kayak semua badan gue kaku, gak bisa digerakin. Gue cuma bisa baca doa dalam hati. Terus akhirnya gue meremin, gue paksain meremin gitu kan. Sampai bener-bener, wah keringet dingin tuh badan gue. Akhirnya gue berdoa gitu kan. Ya Allah tolong dong, gak bisa teriak. Karena posisinya di situ tuh gue bener-bener kayak kaku. Gak bisa minta tolong sama siapapun gitu. Akhirnya gue baca doa. Terus tiba-tiba ada nyalain lampu, cetek gitu. Ya itu nyokap gue. Tapi pas sudah dinyalain lampunya, itu gak ada. Dia udah gak ada. Tapi badan gue berat, masih berasa berat banget di situ. Oke, udah itu selesai. Gue nggak tahu itu apa, tapi semenjak saat itu gue nggak pernah mau lagi tidur dalam kamar. Akhirnya gue tidur di depan pintu, di depan apa ya, ruang tamu lah sebutannya gitu kan. Gue kayak gelar semacam
bed cover gitu dari situ. Mau nggak mau, karena gue saking takutnya. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian akhirnya gue pindah dari rumah itu. Dan apa yang terjadi, gue baru diceritain sama orang rumah. Jadi katanya di situ memang ada perempuan. Jadi kalau kata tetangga gue, setiap dia pulang, jadi tetangga gue tuh cowok, kayak om-om gitu. Dia pulang kayak dini hari lah, kayak jam 1, jam 2 gitu. Dia sering banget ngelihat perempuan lagi jongkok di depan kamar, di depan pintu masuk gitu kan, di depan pintu rumah gue, lagi jongkok sambil nangis gitu. Dan gue baru diceritain ketika gue udah pindah dari rumah itu. Karena katanya kalau diceritain gue takut, jadi nggak ada yang mau cerita nggak ada yang menceritakan itu ke gue. Tapi gue lihat sendiri pada akhirnya. Ya udah, ternyata apa yang gue lihat itu bukan halusinasi, karena memang fisik yang diceritain sama orang-orang yang pernah lihat itu sama persis sama yang gue lihat. Sebenarnya masih banyak sih kejadian-kejadian yang menurut gue serem dalam rumah ini, kayak misalnya gue tidur, tadinya gue pakai baju biasa nih, kayak gue biasa tidur tuh pakai kaos sama celana pendek gitu. Tapi bangun-bangun gue udah lengkap, pakai bajunya panjang gitu. Waktu gue tanya sama orang rumah, nggak ada yang gantiin baju gue, nggak ada yang ngaku. Terus ada juga yang pernah bilang, katanya gue sering lari-lari kalau tidur. Kayak gitu deh. Banyak banget cerita-cerita yang serem sebenarnya di situ. Cuman untuk kali ini mungkin ceritanya segitu aja. Mungkin di kesempatan lain kita bisa cerita yang lain. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita dari gue. Semoga kalian mendengar ini nggak ikutan merinding, oke? Jangan lupa banyakin berdoa ya, guys.